Halo Joy, kerja di Taiwan, khususnya kerja pabrik, apakah harus bisa bahasa dan apakah bahasa Mandarin itu penting atau enggak? Ini pendapat kami dan simak terus, kita ngintro dulu. Subscribe. Jadi gini ya, bahasa Mandarin itu kalau dibilang penting, ya buktinya di sini juga banyak TKI yang nggak bisa bahasa ya, termasuk kami. Kemudian kalau dibilang nggak penting, ya kita sangat membutuhkan. Terus gimana, Kang Suryo? Kalau menurut pendapat Kang Suryo ya pribadi itu di Taiwan itu bahasa itu penting adalah sebagai alat komunikasi Jelas. interaksi sama orang Taiwan guys. Jadi otomatis kalau kita bisa bahasa ya kita disegani orang Taiwan. Kalau pendapat Ya. saya gitu. Lebih dihargai gitu ya maksudnya ya. Ya. Nah, biasanya kalau kita bisa komunikasi dengan bahasa Mandarin, Ya. biasanya itu lebih didengar gitu. Ya. Ya bukan membanding-bandingkan sih, enggak, cuma ada agak gimana ya, Ya. lebih dihargai sedikit gitu Ya. lah. Ya. Ya sebenarnya sih enggak syarat wajib ya kerja Ya, di Taiwan harus bisa bahasa Mandarin, itu enggak wajib, tapi setidaknya harus paham bahasa isyarat ya. Ya, bahasa isyarat lah intinya gitu guys ya. Tapi kalau kita mau belajar sedikit-sedikit ya tentang kata-kata apa yang setiap hari diucapkan kita atau kerja ya insya Allah nanti kita bisa lah menghadapi Iya. permasalahan yang Iya, kita khususnya kalau masalah biasanya kalau kita ya sama sekali, terutama contohnya ini saya ya. Saya dulu baru datang itu kalau ada masalah itu dikit-dikit panggil agensi sama penerjemah. ya, Kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu itu ya kita sambil belajar bahasa sama teman, sama orang pabrik, sama HP itu ya, Google Translate. banyak sekali media Nah, ya. ada masalah sedikit nggak perlu manggil agensi sama penerjemah, Ya. cukup kita Kita selesaikan sendiri ya. sendiri. Soalnya kalau dipandang dari kekurangan ya, kalau kita nggak bisa bahasa itu, kalau ada masalah panggil agensi penerjemah itu biasanya kita kebanyakan terpojok ya. Iya, seolah-olah kita itu enggak Kesalahan itu mutlak pada kita. Tapi kalau kita punya bisa bahasa dikit-dikit itu dihargai lah. ada permasalahan, selain kita dihargai, ada permasalahan itu bisa kita selesaikan, bisa kita membela diri lah ibaratnya Ibaratnya gitu. Itu kalau bahasa ya guys ya. Iya. Dan kalau nggak bisa bahasa Taiwan ya bisa bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu seperti apa Mas Bro? Bisa terangkan? Contohnya saja kalau angka ya, kalau biasanya gini itu 6 Ya, gitu. gitu. Dio. Kalau Ya. gini meo lah, meo itu nggak ada, Meo. udah habis, udah nggak ada itu Meo. pakai gini. Tapi ini kalau mentok-mentoknya kita nggak bisa bahasa ya. Saya itu dulu pakai dua kata nih yang terus saya pegang. Satu, ting putong sama jika sesama. Ini apa gitu? Itu untuk belajar kita. Kalau ting putong itu kan saya nggak paham ya apa yang saya dengar gitu. Ya. Kalau dari Kang Surya, tips dari Kang Surya ya, jangan takut belajar Taiwan itu, jangan takut salah guys. Ya. Ibaratnya kita itu berkomunikasi dengan Taiwan, apa yang di angan-angan kalian tuh sebutkan ya, yang tahu ya. Dan otomatis orang Taiwan itu sudah juga sadar guys ya. Ya, Dengan bisa menyadari- memaklumi lah, maklumi bisa mulai lah, guys, orang ya. kita. Ah. Yang Jadi penting- lambat bulan kita kalau berinteraksi terus-terus dan bahasanya Taiwan itu insya Allah kalian akan lancar guys. Ini guys ya, belum tentu teman itu di sini itu berpuluh-puluh tahun ya belum tentu bahasa lancar loh guys. Benar. Ya itu, kalau dibilang penting, buktinya masih banyak TKI yang belum bisa tapi masih tetap kerja di sini. Kalau dibilang nggak penting, kita sangat-sangat membutuhkan itu. guys ya. Dan sebenarnya masih ada ya sebagian pabrik tertentu yang mewajibkan Bahasa. TKI harus bisa bahasa gitu. Jadi apakah yang kesulitan bahasa apakah bisa ke sini? Jawabannya bisa. Sinau bareng guys. Sinau bareng karo Ya, konco karo kancane. bareng sharing masalah pabrik atau masalah tentang bahasa ya, tentang apa bahasa. Dan saya itu juga punya temen ya unik. Ya udah lama lah. Dia itu bisa bahasa Mandarin tapi tanpa guru, tanpa HP. Mungkin kalau ada kesempatan kita buat videonya di lain waktu ya. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
Jangan lupa like dan subscribe di channelnya Mas Brod jika channel ini bermanfaat untuk Anda, memberikan informasi untuk Anda guys. Oke. Bye bye. Bye bye. Salam PKI.